Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lillahi ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys. Aku itu kalau ada kamu itu gimana gitu. Jadi guys ya, untuk bisa menghasilkan ada keadaan yang gimana gitu. Ternyata aku harus selalu ada kamu. Paham guys? Jadi untuk terjadinya keadaan gimana gitu, aku harus selalu ada kamu. Maksudnya harus menyertakan kamu guys, supaya bisa keadaan itu jadi gimana gitu. Jadi kamunya itu harus ikut serta dengan aku guys. Halo guys. Itu loh maksudnya ya guys. Paham ya guys ya? Ya ini kan masih subuh ya guys ya. Subuh ya. Makanya jangan heran kalau tahu-tahu jadinya itu gimana gitu. Subuh itu seger guys. Seger banget, pikiran masih seger juga. Fresh guys semuanya. Wes dijamin lah 100% ya. 100% dijamin. Kamu lebih juga nggak apa-apa. Yang penting 100% terpenuhi. Ini subuh ya guys ya. Kalau bahasa sederhananya subuh itu ya, sederhananya subuh itu ya, supaya kamu mengerti ya tentang subuh ya. Kita pakai bahasa sederhana yaitu subuh adalah surut buhul. Jadi yang namanya subuh itu surut buhul. Itu kalau bahasa sederhana. Jadi buat mereka-mereka yang pakai ilmu hitam guys, kenapa enggak merah kuning hijau di langit yang biru? Kenapa enggak gitu guys? Karena yang hitam itu bertentangan dengan apa yang di langit. Bisa aja. Jadi begini loh guys ya. Namanya subuh itu kalau kita pakai bahasa sederhana itu namanya surut buhul. Kalau yang ada punya ilmu hitam, jangan dipaksakan kalau sudah subuh. Bisa terpental kok. Sejadi-jadinya. Maksud pembicaraan saya dari awal tadi, ya, untuk adanya keadaan gimana gitu, saya selalu menyertakan dirimu guys. Sama aja dengan subuh. Untuk terjadinya surut buhul, ya, itu harus menyertakan apa guys? Waktu yang terang benderang ya, terang benderang. Waktu yang terang benderang itu mulai beranjak. Paham ya guys ya? Mulai muncul, mulai terbit. Itulah subuh, surut buhul. Jadi yang pakai ilmu hitam, kalau sudah subuh itu pasti surut buhulnya itu. Jangan memaksakan lah, tahu keadaan lah ya, tahu waktu. Oke guys, itu sebagai penjelasan perantaraan aja, pembukaan guys ya, pikiranmu itu biar nggak apa guys, nggak hitam legam lu. Kembali ke malam lagi dong. Kan udah lewat, ini udah subuh ini, mau fajar ya, mau pagi juga. Oke guys, maksud pembicaraan saya hari ini adalah pagi-pagi kita masih seger, masih fresh ya, subuh ya. Matahari belum terbit, mau terbit. Masih prepare guys ya. Jadi guys ya, pagi-pagi subuh ini kita berbicara tentang
ikut serta menyertakan. Hahaha. Relevansinya ada guys di pembukaan tadi. Apa itu? Ternyata keadaan itu bisa jadi gimana gitu. Ternyata aku harus menyertakan kamu. Waktunya subuh, surut buhul. Jadi masih ada relevansinya ya pembukaannya ya. Baik, baik. Kita hari ini bicara tentang ikut serta atau menyertakan ya guys ya. Apa yang dimaksud dengan tawasul? Tawasul, tawasul. Nah, paham ya guys ya? Kita akan membahas tentang tawasul. Tawasul guys. Tahu tawasul? Apakah tawasul ini penting? Apakah tawasul ini diperlukan? Nah, bagi yang tahu jawabannya, simpan baik-baik jawabannya. Jangan sampai hilang karena itu penting. Jadi disimpan baik-baik ya. Dijaga baik-baik jawabannya ya. Kalau perlu, kasih parfum. Biar wangi terus ya. Paham? Oke guys ya. Kita membahas tentang tawasul. Dari manakah ajaran tawasul ini? Jadi ajaran tawasul ini dari mana? Asal muasal ajaran tawasul. Dari mana? Ini harus tahu. Ternyata guys, ajaran tawasul itu awal mula adanya bukan dari gurun pasir. Bukan dari situ. Jauh sebelum ajaran tawasul itu, jauh sebelum ajaran tawasul itu sampai ke gurun pasir, yaitu sampai kepada Nabi Rasul Muhammad SAW dan sahabat, tentunya jauh sebelum itu sudah ada. Tawasul itu sudah ada. Ajaran tawasul itu sudah ada. Dari mana itu? Dengarkan baik-baik guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baik keadaan adalah mancing ikan. Paham guys? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham ya guys? Oke. Kita bicara tentang tawasul guys. Kita lihat baik-baik mancing ikan ya. Kita lihat baik-baik mancing ikan. Di dalam mancing ikan itu diajarkan yaitu 1. Di mana ada pemancing, di situ pasti ada pula tujuannya, yaitu ikan. Di mana ada pemancing, di situ pasti ada pula tujuannya, yaitu ikan. Jadilah pemancing ikan. Paham ya? Kita lihat pemancing ikan, guys. Mempunyai tujuan yaitu ikan. Bagaimana pemancing ikan ini yang mempunyai tujuan ikan ini? Apakah cukup mendatangi spot mancing liar sendirian? Apakah cukup itu? Tidak. Tapi dia menyertakan apa? Nih, joran pancing. Ini adalah joran pancing Saugailang. Nah, jadi menyertakan joran pancing, diikut sertakan yang namanya joran pancing itu. Inilah yang dinamakan tawasul. Itu baru satu loh.
Lah terus ada lagi, ada. Yaitu senar. Ya, menyertakan ikut sertanya senar. Ada lagi pelampung, ada lagi mata kail, ada lagi pemberat, ada lagi umpan. Dan terakhir tujuan itu ikut memancing ikan, yaitu ikannya kena. Inilah yang namanya tawasul, ikut serta atau menyertakan. Dari sinilah kita tahu ternyata ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu di mana ada pemancing ikan, di situ pula ada tujuannya yaitu ikan. Ikan. Tapi pemancing ikan itu tidak sendirian mendatangi spot mancing ikan. Tidak sendirian di sini, ikut pula menyertakan, ikut serta dengannya yaitu coran pancing, senar, pelampung, mata kail, pemberat, umpan. Paham ya? Paham dari sini ya? Nah, dengerin juga. Begini guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu satu orang, satu joran pancing. Paham guys? Nah, maksudnya adalah dalam mengadakan suatu hubungan, ya, hubungan kepada zat Tuhan Allah itu bisa dilakukan secara langsung tanpa diwakilkan, tanpa diikut sertakan. Kok ini ada tawasul? Nah, kan ada begitu kan pertanyaannya kan. Jadi kesimpulannya ini, jawabannya ini, tawasul itu pentingkah? Perlukah? Tadi di awal sudah disebutkan bahwasanya tawasul itu ikut serta atau menyertakan. Berarti jawabannya penting. Perlu. Walaupun dirimu bisa mengadakan hubungan langsung ya kepada Tuhan, zat Tuhan Allah, tapi yang namanya tawasul itu penting, perlu. Dengan apa tawasulnya? Nah, ini yang perlu diketahui. Yang wajib perlu diketahui. Ini hukumnya wajib diketahui. Yaitu dengan menyertakan, mengikutkan, ya, ikut sertanya, yaitu apapun itu. Apapun itu. Atau kalau manusia, siapapun itu yang searah dengan mancing ikan. Faham di sini ya? Faham di sini ya? Jadi kalau sudah ada pemancing ikan, ini ya, maka diperbolehkan, penting ya, perlu menyertakan apapun yang searah dengan pemancing ikan. Faham ya? Kalau hubungan kepada zat Tuhan Allah, itu sesama manusia perlu ikut serta menyertakan manusia yang searah berhubungan dengan zat Tuhan Allah. Faham di sini pembicaraan saya ya? Ada yang diistilahkan hamba-hamba Allah yang soleh, soleha, secara garis besar benar-benar taat kepada zat Tuhan
Allah. Itu boleh disertakan. Tawasul. Ya. Boleh disertakan di situ. Ya. Makanya jangan heran. Jangan heran kalau mengadakan hubungan kepada satuan Allah, manusia ini ya, yang sama-sama taat ini loh. Itu tidak hanya dilakukan sendiri, tapi bisa berjamaah. Adanya makmum dan imam itu kan tawasul. Paham ya? Lah adanya kalau dalam mancing ikan, adanya pemancing ikan, ada joran pancing, adanya senar, adanya pelampung, ada pemberat, adanya mata kail, adanya umpan. Nah itu semua kan tawasul. Bahkan kamu menghadapi sesuatu yang gelap gulita. Itu ajaran dari mana? Mancing ikan. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya melempar umpan. Paham ya guys? Kemudian dijelaskan ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu di mana ada umpan, di situ pasti ada mata kailnya. Paham ya guys? Jadi untuk menghadapi air gelap gulita, itu umpan menyertakan mata kailnya. Bagaimana cara menyertakannya? Apakah berjarak? Oh tidak. Tawasulnya luar biasa. Ini nggak ada jarak. Nempel. Melekat erat. Umpan dan mata kail. Ini namanya tawasul, Mas. Paham dari sini ya? Untuk menghadapi yang gelap gulita, air yang gelap gulita itu loh, tawasul itu penting. Ini mata kail, ini umpan. Melekat. Erat. Nempel. Ini namanya tawasul. Jadi kalau kamu menghadapi yang gelap-gelap gulita, ya, keadaanmu, hidupmu, bagaimanapun itu situasinya udah gelap banget bagi dirimu ya, gelap gulita banget, air gelap gulita, itu harus tawasul. Penting ini. Perlu ini. Di mana ada umpan, di situ pasti ada mata kailnya. Paham di sini ya? Ya? Paham ya? Jadi guys, yang namanya tawasul itu sudah fitrah. Mau bukti? Kamu lihat mata kail. Kamu lihat mata kail baik-baik. Mata kail. Mata pancing. Sudah dilihat? Sudah dipikirkan tentang mata kail, mata pancing? Sekarang kamu lihat huruf lam. Ya, huruf lam. Dalam huruf hijaiyah, huruf lam kamu lihat. Apakah huruf lam dan mata kail, mata pancing itu beda? Apakah ada perbedaan? Bagi yang tahu jawabannya, simpan baik-baik jawabannya. Jangan sampai hilang. Dijaga baik-baik. Kasih parfum. Kalau memang kenyataannya mata kail dan huruf lam itu seperti itu wujudnya, adanya, bentuknya. Begitu kan kenyataannya? Setelah kamu melihat huruf lam dan mata kail, coba kamu lihat kata Allah. Ya, kata Allah. Sudah? Sudah kamu pikirkan? Sudah kamu lihat? Dalam kata Allah ada huruf lam. Betul? Ada 2 huruf lam. Betul? Dan itu bagaimana keadaannya? Menempel. Menempel, menyatu. Inilah tawasul. Ikut sertanya. Menyertakan huruf lam lagi sehingga menyatu, nempel. Inilah tawasul.
Begitu pula mata kail dan umpan tadi. Menempel. Dengan menempelnya dua huruf lam ini. Yang bentuknya, wujudnya, yang dengan mata kail itu. Bedakah? Paham ya? Jadi dua huruf lam ini menempel kan, sama-sama kan. Dua huruf lam ini dalam kata Allah menempel. Menyatu. Inilah tawasul. Dengan dua huruf lam yang menempel ini dalam kata Allah menyatunya. Menyatunya dua huruf lam ini menempel dengan huruf lam yang lainnya. Dua huruf lam ini satu kan, ada dua kan, ini menempel ya. Menyatu ya dalam kata huruf Allah. Dengan dua huruf lam ini yang menyatu menempel ini terkaitlah atau mampu mengkait asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirlah Islam. Jadi dua huruf lam ini loh, yang tawasul, menempel, melekat dalam kata Allah, itu bisa mengkait, bisa menghasilkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimat syahadat yang menghadirkan Islam. Jadi tawasul itu penting. Tawasul itu perlu. Paham ya? Nah, terbuka sekarang. Sekarang terbuka, guys. Semuanya terang benderang ya. Inilah gunanya kita tahu tawasul. Memang tawasul itu asal muasalnya bukan dari gurun pasir. Nabi Rasul Muhammad SAW. Tapi jauh sebelum itu sudah ada yang namanya tawasul. Paham ya guys? Guys, kalau ada salah-salah kata, salah-salah tindakan saya, salah-salah saya dalam pembuatan video ini ada salah, khilaf dan dosa, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya memohon maaf guys. Sehingga tidak ada gesekan, singgungan, rasa yang tidak enak, rasa yang tidak nyaman, kesal, marah. Tolong semuanya itu jangan sampai terjadi ya guys. Saya memohon maaf sebesar-besarnya, mohon saya dimaafkan guys. Oke guys, sekarang kita kasih judul konten video ini. Apa judulnya guys ya? Judulnya apa ya? Mancing ikan dua mata kail. Mancing ikan dua mata kail. Mancing ikan dua mata kail. Itu judulnya guys ya. Mancing ikan dua mata kail. Baik guys. Guys, aku boleh ngomong dikit guys ya. Boleh ya? Dikit ya. Udah tradisi kan guys. Boleh ngomong dikit ya. Dikit aja. Tadi udah ngomong panjang lebar. Minta lagi ngomong dikit. Boleh ya guys ya. Jadi begini guys. Ini kan joran pancing Saugayilang ya. Ini namanya joran pancing Saugayilang ya. Joran ini utuh guys ya. Utuh ya. Utuh itu ditampilkan patah-patah begini guys ya. Nah, patah-patah begini aja 7 pieces ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aja 7 pieces guys ya. Aslinya joran pancingnya itu joran pancing utuh guys. Tapi ditampilkan patah-patah begini guys. Supaya mempermudah dalam pembawaannya ya. Praktis simple ya. Dengan patah-patah 7 pieces ini joran pancing Saugayilang ya. Itu dengan patah-patah itu ternyata dalam penggunaannya bisa disatukan menjadi joran yang utuh ya. Kok bisa ya? Harus begini ya. Inilah yang namanya pakai teknik tawasul. Berapa ini yang disertakan ini kan? Ini kan joran pancing Saugayilang nih, pangkalnya nih. Lu 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6 lu guys. 7 dengan pangkalnya ini. Ini namanya tawasul. Halo, halo tawasul. Ini namanya tawasul. Halo, halo tawasul. Ini namanya tawasul.
Gimana guys? Gimana guys? Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joran pancing sauga hilang guys ya. Utuh tapi ditampilkan 7 pieces, patah-patah 7 pieces untuk mudah pembawaannya. Pakai guys. Dibeli guys untuk mancing ya. Ini joran pancing reel ya, ada reelnya ya. Kuat sekali guys. Dibuat setrek ikan-ikan babon, ikan-ikan monster, ikan-ikan raksasa, jumbo, ikan jumbo ya. Ikan gede-gede ya. Ini bagus sekali guys. Ini tampilannya luar biasa sekali ya. Puas kamu kalau pakai ini ya. Joran pancing sauga hilang.